Target scoping. Target scoping didefinisikan sebagai proses empiris untuk mengukur nilai target, penataan dan karakteristiknya. Penelitian dilakukan masing-masing parameter untuk menghasilkan rencana tes, keterbatasan dan tujuan bisnis dan jadwal waktu. Proses ini memiliki peran penting dalam menentukan tujuan yang jelas dalam segala jenis penilaian keamanan dari sebuah jaringan. Ini adalah merupakan konsep-konsep kunci yang dibahas dalam bab ini, mengukur tujuan klien, lalu mengucapkan rencana uji dengan melihat set dengan variabel, lalu metode uji profiling yang menentukan keputusan yang terkait dengan penetrasi pengujian tugas. Kemudian manajemen proyek dan penjadwalan. Proyek dan penjadwalan. Lalu hal ini adalah terhadap ciri-ciri ini sangat dianjurkan untuk mengikuti proses lingkup untuk memastikan konsistensi, probabilitas selesai yang lebih besar agar bisa disesuaikan dengan situasi dan uji. Lalu memberi perhatian khusus terhadap ini untuk dalam menguji penetrasi akan memberikan kontribusi yang sangat baik dalam bisa fase ini dengan perjanjian kontrak, alokasi sumber daya, keterbatasan teks. Ini gambarnya gathering klien, lalu preparing text, proofing test, defining business objective, project management, and scheduling. Adalah tahap target scoping. Lalu ini gathering client requirement atau mengumpulkan kebutuhan klien. Yang kali ini memberikan pedoman yang dapat ditarik dalam bentuk kuesioner untuk membuat atau menyusun suatu informasi berdasarkan kepentingan. Tujuannya untuk yaitu tugas klien ini adalah membuka authentic channel di mana pentester itu dapat memperoleh informasi dengan yang lengkap, memastikan rencana uji dengan dikembangkan ekosistem dan lengkap. Ini customer requirement form. Lalu customer requirement form tahap kedua. Pilihan tahap ini mengumpulkan informasi apa saja, nama perusahaan, alamat website, rincian orang, alamat email, dan nomor telepon agar bisa jelas. Dan nomor 2 itu tujuan utamanya itu apa, harus ada tujuannya. Dan jenis uji penetrasi menggunakan black box, white box atau informed dan lain-lain. Kemudian ini juga servernya, terus perangkat jaringan yang perlu diuji, infrastrukturnya apa, berteknologi apa infrastrukturnya, ini infrastrukturnya. Lalu perangkat jaringan yang diuji apa, firewall, router, modem, balancer atau dan lainnya. Lalu differential assessment form, apa ini? Adalah form
untuk laporan developer ya, laporan developer. Formatnya yang diinginkan itu bisa PDF, HTML atau dokumen Microsoft Word ya. Lalu yang ketiga, bagaimana seharusnya laporan disampaikan, email atau dicetak, dan ini. Nah ini. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau ruangan saham, stakeholder atau yang lainnya. Lalu preparing test plan ini sebagai menggambarkan rencana uji formal yang harus mencerminkan kebutuhan sebelum memasuki tahap test plan. Itu preparing the test plan. Ada beberapa tahap proses pengujian terstruktur yang bisa digunakan untuk preparing the test plan. Ini bukan ciri-ciri yaitu macam-macam preparing test plan: pengujian terstruktur, alokasi sumber daya, lalu cost analysis, non-disclosure agreement, dan validation tension content. Yang pertama, yang proses pengujian terstruktur itu adalah setelah menganalisis rincian yang diberikan oleh pengguna. Lalu alokasi sumber daya untuk menentukan pengetahuan, keahlian untuk mencapai kelengkapan tes. Lalu cost analysis, lalu non-disclosure agreement NDA, dan presentation contact your agreement. Lalu ke tahap test plan. Ini test plannya adalah sebuah pernyataan dikumpulkan untuk dijawab untuk mengambil langkah pasti, seperti apakah lingkup pengujian yang jelas, semua entitas pengujian telah diidentifikasi, ini sudah ada pelaporannya, entitas pengujian telah bisa terdaftar, dan lainnya. Lalu test boundaries, ini memahami keterbatasan lingkungan tangan dari klien, apapun disengaja atau tidak sengaja, itu ada masing-masing jenisnya. Teknologi limitasi, lalu knowledge limitasi, dan other integration restriction. Lalu mendirikan tujuan bisnis, maksudnya adalah tujuan bisnis ini untuk memastikan bahwa output pengujian harus kepentingan dari beberapa aspek atau sesuai dengan kebutuhan penilaian dan dapat memberikan pandangan yang jelas, dapat penyampaian industri berdasarkan jenis penilaiannya. Keamanan ini harus dilakukan seperti berikut. Silakan keluar ini memberikan industri visibilitas yang luas, lalu mencapai standar yang diperlukan, lalu mengamankan sistem informasi, lalu melihat daftar ancaman aktif dan kerentanan yang dilakukan dalam eksekusi jaringan tersebut, dan yang lainnya. Lalu project management and scheduling. Project management and scheduling itu untuk tujuannya untuk menguji
penetrasi ke pengembang garis formal yang mengidentifikasi rencana proyek itu. Biasanya tugas ini project management and scheduling. Itu adalah dilakukan oleh tester, oleh penetrasi tester. Lalu alat-alat yang dibuat oleh project management scheduling, Microsoft Office, tim control, text.